Honda perkotaan. Yes. Mamang jarang sekali nge-review yang ini. Honda City. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sejarah Honda City. Apabila di dunia Honda City ini sudah berevolusi sebanyak 7 generasi. Namun kalau di Indonesia belum sebanyak itu generasinya. Karena Honda City baru mulai terkenal tahun 90-an. Awal mula Honda City ini adalah karena Honda menginginkan mobil yang kompak untuk perkotaan pada tahun 80-an. Nah, pada tahun 1981 lahirlah sebuah Honda City generasi pertama di Jepang. Mobil JDM yang kecil berbentuk hatchback 3 pintu. Kemudian pada tahun 1986 lahir kembali Honda City generasi kedua yang diproduksi sampai dengan 94. Namun setelah itu nama Honda City menghilang. Ini karena Honda mengganti namanya menjadi Honda Logo. Namun pada tahun 1996 Honda sepertinya sadar nama City lebih baik daripada Honda Logo. Iya, jelas. Dan di tahun yang sama, Honda City generasi ketiga lahir di dunia. Dan Indonesia kebetulan mendapatkan jatah juga untuk menikmati Honda City yang pertama dijual resmi di Indonesia. Dengan nama resmi Honda City SX8 atau Honda City Type Z. Kemudian generasi keempat lahir tahun 2003 dengan nama Honda City kode bodi GD8 yang bentuknya seperti lumba-lumba. Lalu pada tahun 2008 lahirlah Honda City generasi kelima. Ini adalah City yang kami review pada video ini. Bentuknya lebih bagus dibandingkan dengan generasi keempatnya. Kemudian tahun 2014 muncul Honda City generasi ke-6 dengan kode GM4 yang akhirnya dirayakan kelahirannya di India. Bentuknya hampir mirip dengan generasi kelima atau sebelumnya, seperti mendapatkan major facelift saja. Kemudian generasi terakhir, ya pada saat video ini dibuat, yaitu generasi ke-7 dengan kode GN. Lahir di dunia tahun 2019 di Bangkok. Bentuknya jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, lebih membulat, namun belakangnya mirip seperti BMW. Tetap dibangun di atas platform Honda Jazz. Oh iya, generasi ke-7 Honda City ini masuk tahun 2021 di Indonesia. Pada awalnya ditawarkan dalam bentuk hatchback, namun akhirnya versi sedannya menyusul beberapa bulan kemudian. Ya, setelah beres sejarahnya Honda City, sekarang kami bahas suatu mobil used car Honda City GM2, yaitu generasi kelima, yang sudah ada di markas kami ini. Seperti biasa, used car selanjutnya dibahas oleh si mamang-mamang itu. Ayo Mamang Ican, silakan. Bukannya kelupaan, tapi ini tuh mobil masih banyak di jalanan. Kenapa masih banyak di jalan? Karena mobil ini tuh enak dipakainya. Iya, betulan. Jadi Honda ini sebetulnya ada juga yang milih Vios, ada yang milih. Tapi Honda ini tuh kayak kelewat karena ya orang banyak yang pakai. Tapi nggak apa-apa, Mamang akan review sekarang apa aja yang kurangnya, apa aja plus-plusnya. Iya. Yang Mamang bawa sekarang adalah Honda City yang facelift. Yang sebetulnya Honda City seperti ini bentuknya, yang generasi kelima, itu adalah tahun 2008 munculnya. Facelift seperti itu bentuknya, dan ini adalah yang faceliftnya. Bedanya di mana, Mang? Kayak nggak ada bedanya. Paling ini di grill-grillnya dikasih krom-kroman kayak gini ya. Ini tipe yang paling tinggi alias tipe yang E. Terus juga headlampnya masih mirip-mirip aja. Dan semuanya itu nggak ada fog lamp, nggak dikasih. Honda tuh pelit banget. Ini sama usernya itu dikasih fog lamp seperti ini. Jadi biar tenang, bukan terang maksudnya. Terus di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini panjangnya tuh nggak lebih kompak sih sebetulnya. 4,3 meteran, 4,4 meteran dengan wheelbase 2550. Tapi wheelbase-nya agak panjang sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kalau wheelbase-nya panjang biasanya meningkatkan stabilitas, tapi radius putarnya jadi gede gitu, biasanya. Nah, aslinya velgnya adalah velg 16, cuman sama usernya dikasih velg seperti ini. Ini apa sih namanya velgnya? Turbo Buster Wheel.
Coba, Mama nggak ngerti. Cuman ini kelihatan ya, yang belakang itu adalah versi Tahilalat. Yang depan apa? Oh, NTL. Nggak pakai K kan? Nggak. Jadi kasih kayak gini. Sebetulnya ini dalamnya adalah pelek Paco ya. Ya kan, pelek Paco ring 15. Terus yang namanya Honda City yang ini, yang versi ini, depan belakang itu cakram. Biasanya kalau versi yang rendahnya yang tipe S-nya itu di belakangnya tromol, tapi dua-duanya ini rem cakram depan belakang. Udah ABS juga, keren kan? Terus bentuknya tuh nggak neko-neko, dan bahkan kenapa masih digandrungin dan bahkan harganya stabil karena bentuknya tuh asik aja gitu dilihat, modif apapun masih tetap masuk gitu. Pakai nih handle pintu model tarik seperti ini. Belum ada yang namanya keyless entry, coba. Makanya kalah sama Vios, iya. Itu nih, Honda tuh ngasihnya, lihat. Masih pakai kunci beginian, gak ada keyless entry, masih pakai remote. Vios di gini itu udah ngebuka, gitu. Ya namanya Honda. Tapi memang bentuknya memang juga suka sih kalau City yang ini. Salah satu City yang paling memang suka bentuknya adalah ini. Walaupun nggak apa ya, nggak futuristik, nggak apa. Cuman ini model yang paling timeless yang pernah Mamang lihat di Honda City. Ini belakangnya. Ya kan? Lucu kan? Tapi yang Mama lihat ya dari dulu ya, kenapa Honda City ini tuh mirip kayak Galan Hiu belakangnya? Apa ini yang ngikutin atau Galan Hiu? Yang lebih dulu lah, dia kayak ngikutin gitu sebetulnya. Ini pasti kijang Mamang nih, tuh kan? Halo guys. Nah, bentuk belakangnya seperti ini adalah yang facelift-nya. Kalau yang pre-facelift itu yang putih-putih kayak gini nih, itu ada di bawah. Sedangkan yang facelift itu dipisah-pisah kayak gini supaya lebih, ya oke lah ada perubahan gitu ya, padahal cuman gitu doang. Terus ada lambang-lambangnya, iVTEC. Terus buka bagasinya. Nah, ini sensor belakang tuh dikasih nih. Dulu bonusan dari sales. Ini bukanya aja masih pakai kayak gini. Ini nggak ada nih. Pegang-pegangan gini. Harus buka pakai kunci. Tahu nggak ini kayak apa? LCGC. Honda, baik banget. Dari hati itu. Padahal mobil-mobil itu sebetulnya enak aja. Tuh, bagasinya. Jadi, usernya Om Rizal, itu bisa dilihat Instagram di situ. Makasih udah minjemin unitnya untuk kami review gitu ya. Bagasinya seperti ini. Sebetulnya aslinya kalau Honda City itu gede banget. Cuman di sini itu dipasangin sama audio. Audionya nggak berlebihan, cuman udah habis. Udah 3 digit. Iya kan, itu lihat. Ini rapi sekali. Terus di sini di bawah tuh, lihat masih ada ban cadangannya. Jadi masih fungsional walaupun dikasih audio seabrek-abrek kayak gini, udah 3 digit. Tapi masih fungsional. Bagasi ya bagasi. Dan bagasinya City itu memang luas sekali. Terus kalau kita misalkan masih butuh barang banyak, Honda City itu bisa dilipat sini walaupun nggak rata lantai banget sih. Nih tuh naik nih, kalangan sapu. Nah ini jok-joknya gitu ya. Joknya dari fabrik semua dan juga ada yang warna beige. Ada warna beige. Ini kebetulan yang warna hitam gitu. Kalau nggak salah dari tahunnya deh. Kalau yang preventif itu ada yang warna beige kalau nggak salah. Kalau nggak salah, koreksi kalau Mamang salah. Terus armrest gitu. Masuk dulu dong, gimana sih Mamang? Terus trim pintunya nih, itu kayak gini, simple, keras semua. Ada empuk, dilapisin kain doang sih di sebelah sini. Tapi nggak ada trim pocket gitu. Nggak bisa naruh barang di pintu. Naruh barangnya di mana Mang? Di sini, sini, sama di sini untuk cup holdernya. Duduknya gimana Mang? Tegak ya. Terus, nih kelegaan segini, headspace-nya kecil. Cuman ini ada kelebihannya di Honda City. Mau lebih nyaman? Boleh. Bisa disenderin lagi dong. Ini di Civic aja nggak ada. Enaknya. Ini baru Honda City. Untuk perkotaan nggak pegel. Dah, tapi di belakangnya memang minim sekali tempat penyimpanan ya. Belakang. Tapi duduknya nyaman sekali. Vios kalah. Tapi bahan-bahan joknya Mamang lebih senang Vios. Empuk-empuknya senang City. Nyendernya enak City. Paling nyantai dari semua sedan yang kelasannya. Kita ke depan. Wah. Keras. Honda tuh pelit banget. Lihat. Keras semua. Ini pun ada kayak semacam kain-kainan udah ladrek gitu ya. Karena saking tipisnya kainnya. Ya cuman segitu-segitunya. Keras-keras semua. Nah sekarang kalau di depan itu ada tempat penyimpanan. Kayak bottle holder. Ada disimpan di sini. Terus kursinya. Ini pakai yang fabrikan aja, empuk gitu ya. Saya supportnya
gede-gede, ada head adjuster, ada 6-way. Gitu ya. Oke. Masuk. Sepertinya kita nyalakan saja nih, mobilnya panas sekali. Panas sekali. Udah pakai knalpot. Rong. Ini dia kelebihannya Honda City dibandingkan Vios, dibandingkan apapun yang sedan sekelasnya. Duduknya tuh enak, pandangan ke depan gede, dashboardnya rendah. Itu enaknya Honda City. Terus semua ke instrumennya tuh kayak mengarah ke drivernya. Makanya mobil ini tuh enak dipakai sehari-hari, enak dipakai di perkotaan. Gede-gede semua, bahkan cewek-cewek pun itu pasti suka. Karena apa? Karena saking gampangnya, kalau tombol-tombol itu pada tempatnya, power window di sebelah sini, gampang digapai sama kita semua, gampang dimengerti. Itu dia. Dashboardnya juga bagus. Iya, ada head unit double din di tengah sini, ada hazard, pengaturan AC-nya masih putar-putaran seperti ini. Semburan AC-nya juga lengkap, ada heaternya coba. Ada sirkulasi dari luar ke dalam yang modelnya digeser, bukan dipencet gitu ya. Terus speedometer, lihat ada 3 main cluster yang gede-gede kayak gini ya. Di tengah itu adalah speedometernya, kiri adalah tachometer, sebelah kanan adalah instrumen gigi sama fuel gauge. Kayak di sini sebetulnya ada tombol-tombol nih di setir-setirnya, cuman ini sebetulnya harusnya polos, nggak ada cruise control, sebelah kiri juga nggak ada pengaturan untuk ke head unit, itu polosan banget. Tapi kalau pedal shiftnya itu ada. Nah ini udah pakai head unitnya berbeda, ada double. Jadi head unit asli ini adalah untuk kamera mundur doang. Di custom, coba lihat, ini pakai head unit Alpine. Ratusan juta sih. Gila, speakernya udah di sini semua. Terus ada akustik kayak gini-gini nih, yang kayak kata orang buat ditempel doang. Ini mengaruh banget sama suara-suara sound system gitu. Terus di bawah sini ada tempat cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka, transmisi sebelah sini, handbrake sebelah sini, ada armrest yang Honda tuh kecil sekali, nggak bisa dibantu-bantu, dah selesai. Terus ada box, dah selesai, tempat penyimpanan kanan kiri, nggak neko-neko mobilnya. Nah, ini nggak ada vanity mirrornya, bagian driver sebelah sini ada nih. Nah, tapi ini mesinnya bisa dibuka, tutup, udah hilang tutupnya. Nah, tuh kan posisi nyetirnya aja Mamang mau pergi tuh kayak, aduh enak banget ya, anak muda banget gitu. Yang walaupun Mamang sudah berumur, tapi kalau nyetir ini jadi kerasa muda. Lihat mesin tangan Mamang. Pas habis dihidupin. Iya. Au. Kalau apa namanya? Honda tuh pasti ininya entengin ini. Tuh kan? Teng. Honda. Nah, ini mesinnya, mesinnya legendaris dari City yang ada di Indonesia pertama kali. Udah pakai mesin seperti ini L15 sampai ke WRV sampai sekarang masih pakai L15. Seneng banget pakai mesin ini, tapi memang ini mesin yang powerful ya, nggak bisa tergantikan. 118 horsepower dengan torsi 145 Nm yang terbagi ke roda depan dengan transmisi CVT. Iya. Hah? Masa AT sih? Biasanya CVT tuh. Nah, itu dia makanya banyak penggemarnya. Masih pakai AT biasa. Kan kalau CVT gampang terondolan. Ya, kita coba Ya, mesin ini powerful sih. Kalau Honda, jangan dilakukan lagi apa. Mamang akan bercerita mengenai Honda City GM2 tahun 2008, dan ini yang Mamang pakai adalah versi yang facelift tahun 2012 yang berhenti di tahun 2013. Gimana Mang rasanya Mang? Honda City ya, yang namanya Honda mah rasanya gitu-gitu aja. Sama dari Honda City yang pertama, yang kedua gitu yang ada di Indonesia gitu ya. Itu rasanya tuh mirip-mirip dengan visibilitas yang gede, dashboard rendah. Ini Mamang udah setting jok yang paling rendah sekalipun masih terasa tinggi. Kenapa dibuat seperti itu? Namanya juga Honda City, yaitu sedan perkotaan yang kita tuh harus melihatnya luas. Kenapa? Kalau macet-macet kita susuruntulan gitu ya, di macet-macetan ini enak sekali dipakainya, beneran. Kalau secara nyetirnya, experience-nya, fun to drive-nya, Honda Vios bertukuk lutut sama Honda City. Ini bener-bener fun banget nyetirnya.
gitu. Cuman kalau rasa-rasa nyamannya lebih cenderung ke Vios, tapi kalau secara fun-nya Honda City kalau Mamang suruh pilih. Suspensinya gimana, Mang? Yang depan oke, empuk. Belakangnya agak sedikit keras, jadi kayak nggak balance sebetulnya kalau untuk suspensinya. Cuman kalau dibilang nyaman, masih tergolong nyaman. Tapi memang enak sih duduknya. Duduknya tuh enak banget. Udah gitu ditambah ini nih. Nih, coba. Ada teleskopiknya, coy. Ini enak banget duduknya. Udah gitu joknya tuh side supportnya oke. Udah gede, joknya juga empuk. Enak Honda City. Benernya emang enak ya di kota pakai Honda City tuh bener-bener sesuai dengan namanya, Honda City. Semuanya tuh keprediksi sama Honda City, dari pedal gasnya, pedal remnya, rasa setirnya. Ini rasa setirnya tuh dibilang enteng enggak juga, cuman udah pas aja gitu, sesuai prediksi kita. Handlingnya oke. Apa kurangnya ya? Aku tahu kurangnya. Ini walaupun udah ditambah peredam aja, mungkin kacanya nggak tahu gimana, karetnya atau gimana, masih aja tembus gitu ya traffic noise-nya. Apalagi nggak dipakein peredam, coba. Remnya dibilang empuk juga enggak sih, cuman pakem aja gitu. Agak keras dikit, cuman pakem. Tuh lihat, tembus loh ini. Mesin dalam kota gimana, Bang? Udah nggak usah ditanya. Kalau Honda mah memang responsif ya. Kita toel sedikit gasnya aja, itu udah kerasa banget tenaganya. Jadi kalau memang pengen seruntul-seruntulan, Honda City emang jago. Ya mirip-mirip juga dengan Vios sih. Tapi kalau Vios tuh masih kurang ngejos saya gitu. Mau nancep di mana, ngegunting gimana, lebih enakan Honda City. Terus kalau jalan-jalan sempit gimana, Mang? Gampang. Gampang sekali. Terprediksi semuanya. Terus udah gitu, ini kan udah ada retract ya, jadi gampang ininya. Set, kalau jalan sempit tuh tinggal lipet aja. Enak kok Honda City. Sekarang memang ada di jalan tol, dan apakah ada perbedaan dari versi-versi kita nyetir di jalan perkotaan? Adakah perbedaan karakter? Ternyata mirip-mirip aja kalau Honda City ya. Terus suspensinya masih tergolong enak, nggak terlalu mental-mentul banget. Nggak mental-mentul. Misalkan kita harus keluar kota pakai Honda City, Mamang sih ngerasa nyaman-nyaman aja. Apalagi joknya itu enak, disupport gitu loh. Badan kita tuh kayak dipeluk banget sama si Honda, sama si City. Cuma memang kayak ini ya, kerasa banget ini tamparan angin ya kalau di Honda City itu. Kenapa ya? Jadi membuat mobilnya tuh agak kanan kiri gitu, kayak ketebak angin itu gampang. Apakah karena ringan? Handlingnya oke. Kalau Honda City lebih baik daripada Vios gitu ya. Ini kalau anak muda nyetir di kota tuh enak-enak aja kalau pakai Honda City. Bukan kayak ada kanan kiri, kenapa ya? Mamang coba becek ya. 1, 2, 3. Ini nggak tahu kenapa, apakah mungkin bawa audio yang berat, atau memang kalau versi yang Matic itu kayak kurang najong gitu loh tenaganya, kayak di biasanya Honda nggak gini. Ini audionya berat nih, kalau bisa dibilang pasti lebih dari 100 nih, lumayan lah. Tapi kerasanya kalau Mamang bejak pedal gas itu kayak mainan atas ya, RPM-nya ya. Ntar Mamang belum puas. Bejek sekali lagi. Nggak ada tenaganya. Ngep dia. Mana ternyata VTEC kick in yo. Nggak ada di sini. Nggak, tenaganya kurang memuaskan Mamang kalau ini. Masih apa ya, kalau Mamang bilang waktu Mamang pernah review Vios, ya bisa dilihat di situ, ditonton, ada tuh. Itu tenaganya kayak lebih keluar di Vios, sama-sama Matic,
cuma keluar tenaganya lebih enak di Vios. Kalau itu agak ngep gitu, kenapa ya? Ada tenaganya cuman nggak lebih enak, satisfying Vios ternyata. Jadi buat siapa Honda City, kalau misalkan ada ibu-ibu gitu ya yang senang sedan, nganterin anak-anak sekolahnya, ini mungkin mobil yang cocok sekali. Visibilitasnya enak, suspensinya empuk, manuvernya gampang, serba kepredik semua. Mungkin Honda City cocok untuk itu. Atau yang lagi ngampus, nguliahan, terus pengen dimodif-modif, lebih enak modif ini daripada Toyota Vios. Betul. Overall, mengenai Honda City generasi kelima, cocok untuk Anda pengabdi sedan yang bertempur di dalam kota. Cocok untuk Anda yang suka dengan nyetir sedan dan masih ada fun to drive-nya. Suspensinya memang agak keras dibandingkan dengan lawannya yaitu Vios. Namun handling mobil ini lebih enak untuk kecepatan tinggi. Dan untuk Anda yang suka modifikasi, Honda City generasi kelima ini lebih mudah untuk menerima segala aliran modifikasi. Bagaimana menurut Anda tentang Honda City ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.